4 Peraturan Pemerintah RI, Turunan Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Halo teman. Sebelumnya kita pernah share video pembahasan sekilas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang membahas klaster ketenagakerjaan. Nah, kali ini kita share 4 peraturan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu teman. Ayo nyimak. Oks lanjut ya. Turunan peraturan dari Undang-Undang Cipta atau Omnibus Law itu ada 4 peraturan pemerintah RI. Ya teman, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2021. Karena itulah kita share 4 peraturan pemerintah RI turunan klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Teman, kita share 4 bagian yaitu 1. Bahas PPRI Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. 2. Bahas PPRI Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK. 3. Bahas PPRI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 4. Bahas PPRI Nomor 37 Tahun 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi karena terbatas waktu maka kita hanya membahasnya sekilas saja ya teman. Oks lanjut ya. Turunan peraturan dari UU Cipta Kerja Omnibus Law itu ada 4 peraturan pemerintah RI ya teman, yaitu PPRI Nomor 34 Tahun 2021, PPRI Nomor 35 Tahun 2021, PPRI Nomor 36 Tahun 2021, PPRI Nomor 37 Tahun 2021. Kita hanya bahas sekilas ya teman. Untuk lebih mendalam kita akan bahas di video yang akan datang. Oks lanjut ya. 1. PPRI Nomor 34 Tahun 2021. PP pertama dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan adalah PPRI Nomor 34 Tahun 2021. PP Nomor 34 Tahun 2021 ini adalah peraturan untuk penggunaan tenaga kerja asing. Aturan ini digunakan untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA. Khusus teman yang tangani tenaga kerja asing atau TKA sebaiknya paham akan adanya aturan atau PP ini. Peraturan pemerintah ini secara garis besar ada 11 bab ya teman, yaitu Bab 1. Ketentuan umum. Di bab ini teman akan diberikan definisi misalnya seperti tenaga kerja asing atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Pemberi TKA adalah badan hukum yang seperti apa terhadap TKA, RPTKA itu apa, DKPTKA itu apa, dan seterusnya. Bab 2. Kewajiban dan larangan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing. Di bab ini mengatur terkait apa saja kewajiban dan larangan bagi pemberi kerja TKA. Ada 3 bagian di bab ini yaitu umum, kewajiban, dan larangan. Di bab ini dituliskan misalnya ketentuan penggunaan TKA yang sebenarnya wajib menggunakan TKI. Dahulu, siapa saja yang dimaksud pemberi kerja TKA? Jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu apa saja yang untuk TKA? Kewajiban memiliki RPTKA. Kewajiban pemberi kerja TKA tentang menunjuk TK Indonesia sebagai pendamping TKA. Pelatihan untuk TK pendamping dan TKA. Pemberian jaminan sosial dan asuransi bagi TKA. Dan larangan apa saja untuk pemberi TKA terkait jabatan yang ada, dan seterusnya. Bab 3.
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Di bab ini ada 3 bagian, yaitu tata cara permohonan pengesahan rencana penggunaan TKA, perpanjangan dan perubahan pengesahan rencana penggunaan TKA, dana kompensasi penggunaan TKA, pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKA pendamping dan TKA, pelaporan pembinaan dan pengawasan, dan seterusnya. Bab 4. Izin tenaga kerja asing. Di bab ini dituliskan misalnya setiap TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal, dan jenis serta tata cara pemberian izinnya sesuai dengan peraturan keimigrasian, dan seterusnya. Bab 5. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja atau TK pendamping dan tenaga kerja asing. Di bab ini dituliskan misalnya penunjukan tenaga kerja pendamping TKA dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian misal di pasal 28. Jadi teman, sebenarnya TKA datang ke Indonesia ya untuk transfer ilmu ya. Tapi jika kesannya sekarang ini banyak yang datang ke Indonesia kesannya malah bekerja permanen di Indonesia, mungkin butuh pengawasan dari pihak terkait juga dari serikat pekerja. Kemudian untuk TK pendamping, jika diberikan pelatihan maka mendapat sertifikat juga termasuk. TKA yang mendapatkan pelatihan semuanya akan dilaksanakan seusai dengan ketentuan perundangan-undangan. Nah, ada juga teman dituliskan mengenai pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, tapi sayangnya di sini tidak ditulis wajib. Jadi sebaiknya TKA dalam bekerja juga menguasai bahasa Indonesia. Bukan sebaliknya, justru TK Indonesia yang harus bisa bahasa dari TKA. Oks, lanjut ya. Bab 6. Pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Di bab ini ada 3 bagian, yaitu pelaporan pembinaan, pengawasan. Di bab ini intinya adalah hal-hal apa saja yang wajib dilaporkan oleh pemberi kerja TKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adanya Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan, penggunaan TKA, dan juga adanya pengawasan penggunaan TKA yang dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan serta pejabat imigrasi tentang keimigrasian TKA, dan seterusnya. Bab 7. Sanksi administrasi. Dituliskan berupa 3 sanksi administrasi, yaitu denda, penghentian sementara proses pengesahan RPTKA, dan pencabutan pengesahan RPTKA. Dituliskan juga besaran sanksi denda. Bagaimana sanksi penghentian sementara proses pengesahan RPTKA terjadi juga durasinya paling lama 3 bulan. Bagaimana sanksi pencabutan pengesahan RPTKA, dan seterusnya. Bab 8. Pendanaan. Dituliskan segala pendanaan pelaksanaan PP ini dibebankan kemana, dan seterusnya. Selanjutnya, Bab 9. Ketentuan lain-lain. Dituliskan bahwa proses penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data bersama dan terintegrasi secara daring, dan seterusnya. Bab 10. Ketentuan peralihan. Dituliskan perlakuan PP ini terhadap perizinan penggunaan TKA, apakah sedang diproses permohonan atau sudah terbit, dan seterusnya. Bab 11. Ketentuan penutup. Dituliskan pencabutan dan tidak memberlakukan aturan-peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Juga dituliskan kapan mulai berlakunya PP ini. Oks, lanjut ya.
Peraturan pemerintah ini secara garis besar yaitu misalnya 1. Perlunya RPTKA. 2. Kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA. 3. Kewajiban untuk TKA sendiri. 4. Perlunya TK Indonesia untuk mendampingi TKA karena TKA hanya untuk alih teknologi dan alih keahlian. 5. Perlunya pendidikan pelatihan bagi TK pendamping dan TKA. Khusus TKA pendidikan dan pelatihan diberikan bahasa Indonesia. Juga dilihat pelaporan pembinaan dan pengawasannya. 6. Adanya 3 sanksi administrasi. 7. PP ini mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, jadi PP tahun 2018 yang sebelumnya ada itu sudah tidak berlaku. 8. PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2021. Dua. PP RI Nomor 35 Tahun 2021. PP kedua dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan adalah PP RI Nomor 35 Tahun 2021. PP Nomor 35 Tahun 2021 ini adalah membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat juga pemutusan hubungan kerja. Aturan ini menggantikan aturan-aturan yang sebelumnya sudah ada. Misalnya menggantikan aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan seterusnya. Selanjutnya. Peraturan pemerintah ini secara garis besar ada 8 bab ya teman, yaitu Bab 1. Ketentuan umum. Di bab ini dituliskan tentang apa sih yang dimaksud dengan beberapa hal terkait PP ini. Misalnya seperti apa itu hubungan kerja, pekerja atau buruh, pengusaha, perusahaan, PKWT, perusahaan alih daya, PHK, dan seterusnya. Bab 2. Perjanjian kerja waktu tertentu. Di bab ini ada 3 bagian, yaitu umum, pelaksanaan PKWT, pemberian uang kompensasi. Secara garis besar dituliskan bagaimana PKWT itu terjadi dan dibuat. Bagaimana sih pelaksanaan PKWT, ketentuan pemberian uang kompensasi untuk PKWT, perhitungan uang kompensasi untuk PKWT dan kewajiban pemberian uang kompensasi untuk PKWT, dan seterusnya. Bab 3. Alih daya. Di bab ini dituliskan bagaimana sih hubungan antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan, tanggung jawab alih daya. Perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Jaminan atas keberlangsungan kerja bagi pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam perusahaan alih daya, perizinan perusahaan alih daya, dan seterusnya. Selanjutnya. Bab 4. Waktu kerja dan waktu istirahat. Di bab ini ada 5 bagian, yaitu umum, waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, waktu kerja lembur, upah kerja lembur, istirahat panjang. Secara garis besar dituliskan kewajiban perusahaan melaksanakan ketentuan waktu kerja. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh. Kewajiban pengusaha untuk memberikan waktu istirahat mingguan kepada pekerja atau buruh. Penerapan waktu kerja, maksimal waktu kerja lembur dalam 1 hari dan 1 minggu. Kewajiban membayar upah kerja lembur. Bagaimana pelaksanaan waktu kerja lembur dilaksanakan? Ketentuan perhitungan upah kerja lembur hari biasa dan hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Cara menghitung upah sejam, ketentuan perhitungan upah yang dibayarkan secara harian. Ketentuan perusahaan dapat memberikan istirahat panjang.
Bab 5. Pemutusan hubungan kerja. Ada dua bagian pada bab ini, yaitu tata cara pemutusan hubungan kerja atau PHK, hak akibat PHK. Di bab ini dituliskan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya PHK. Tata cara pemberlakuan PHK, hak-hak besaran dan perhitungannya yang timbul akibat PHK. Selanjutnya, Bab 6. Pengawasan ketenagakerjaan. Di bab ini dituliskan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan atau Dinas Ketenagakerjaan. Bab 7. Sanksi administrasi. Di bab ini dituliskan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha serta tahapan-tahapan pengenaan sanksi tersebut. Bab 8. Ketentuan peralihan. Di bab ini dituliskan pada saat ini mulai berlaku. PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Selanjutnya, PPRI nomor 36 Tahun 2021. PP ketiga dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan adalah PPRI nomor 36 Tahun 2021. PP nomor 36 Tahun 2021 ini adalah membahas tentang pengupahan. Aturan ini mencabut dan membuat tidak berlaku untuk peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 atau pasal 85 di PP ini. Selanjutnya, peraturan pemerintah ini secara garis besar ada 15 bab ya teman, yaitu Bab 1. Ketentuan umum. Di bab ini dituliskan tentang apa sih yang dimaksud dengan beberapa hal terkait PP ini. Misalnya seperti apa itu upah, pekerja atau buruh, pengusaha, perusahaan, dan seterusnya. Bab 2. Kebijakan pengupahan. Di bab ini dituliskan tentang seperti adanya kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat, kemudian dengan pedoman dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah melaksanakannya. Hal-hal yang meliputi kebijakan pengupahan seperti upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur des, komponen upah itu apa saja, pendapatan non-upah itu apa saja seperti THR insentif des, ketentuan THR, insentif, bonus, fasilitas kerja, uang servis, dan seterusnya. Bab 3. Upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Di bab ini dituliskan tentang apa sih yang dimaksud dengan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil itu seperti apa, struktur dan skala upah, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten atau kota, dan seterusnya. Selanjutnya, Bab 4. Struktur dan skala upah. Di bab ini dituliskan tentang apa hubungan penetapan besaran upah dengan struktur dan skala upah, kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dan implementasinya, bagaimana pengajuan struktur dan skala upah, dan seterusnya. Bab 5. Upah minimum atau UM. Di bab ini dituliskan tentang komponen upah minimum atau UM. Larangan pengusaha membayar upah lebih rendah daripada upah minimum atau UM. 2 jenis upah minimum atau UMP dan UMKAP atau UMKOT dan penetapannya. Penyesuaian UM dilakukan setahun sekali, dan seterusnya. Bab 6. Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil. Di bab ini dituliskan tentang pengecualian UM bagi usaha mikro dan usaha kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, Bab 7.
Perlindungan upah. Ada 6 bagian pada bab ini, yaitu upah kerja lembur, upah pekerja atau buruh tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, peninjauan upah, pembayaran upah dalam keadaan kepailitan, pernyataan upah berdasarkan perintah pengadilan, hak pekerja atau buruh atas keterangan upah. Di bab ini dituliskan tentang kewajiban pembayaran upah kerja lembur oleh pengusaha. Ketentuan upah tidak dibayar jika tidak masuk bekerja dan atau tidak melakukan pekerjaan. Upah yang dibayarkan jika tidak masuk karena sakit, karena menjalankan kewajiban ibadah, karena tugas serikat, upah dan hak lainnya yang belum diterima pekerja atau buruh, merupakan utang yang didahulukan pembayarannya jika perusahaan sedang pailit. 20% maksimal dari jumlah uang upah yang dibayarkan jika juru sita melakukan sita berdasarkan putusan pengadilan, pekerja atau buruh berhak meminta keterangan mengenai upah untuk dirinya. Dan seterusnya. Bab 8. Bentuk dan cara pembayaran upah. Di bab ini dituliskan tentang pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah. Pembayaran upah dilakukan dengan mata uang rupiah. Waktu yang telah dijanjikan pembayaran upah. Jangka waktu pembayaran upah tidak boleh melebihi dari 1 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya. Bab 9. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Ada 3 bagian pada bab ini, yaitu umum, denda, pemotongan upah. Di bab ini dituliskan tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Misalnya denda, ganti rugi, pemotongan upah des. Ketentuan adanya denda jika pengusaha tidak membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Denda yang harus dilakukan pengusaha jika terlambat membayar THR. Pemotongan upah apa saja yang bisa dilakukan oleh pengusaha dari jenis ketentuan dan besaran. Pemotongan maksimal, dan seterusnya. Bab 10. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ada 2 bagian pada bab ini, yaitu upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Upah sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Di bab ini dituliskan tentang komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Seluruh penghasilan yang diterima pekerja atau buruh sebagai upah untuk perhitungan pajak, penghasilan, dan seterusnya. Selanjutnya. Bab 11. Dewan Pengupahan. Di bab ini dituliskan adanya Dewan Pengupahan Nasional dan Provinsi. Ketentuan Dewan Pengupahan, tugas Dewan Pengupahan, unsur dari keanggotaan Dewan Pengupahan, susunan keanggotaan Dewan Pengupahan, persyaratan menjadi anggota Dewan Pengupahan, dan seterusnya. Bab 12. Pengawasan. Di bab ini dituliskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan PP ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan atau Dinas Ketenagakerjaan. Bab 13. Sanksi administrasi. Di bab ini dituliskan jenis sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha serta pembekuan kegiatan usaha. Adanya pengawas ketenagakerjaan terkait pengenaan sanksi administrasi dengan melalui pemeriksaan, dan seterusnya. Selanjutnya. Bab 14. Ketentuan peralihan. Di bab ini dituliskan bahwa UMP,
Ungkap tahun 2021 berlaku Desember tahun 2021. Ketentuan peralihan sektoral yang ditetapkan sebelum TGL tanggal 2 November hingga sampai kapan. Pelarangan mengurangi atau menurunkan upah jika perusahaan telah memberikan upah lebih tinggi daripada UMP yang telah ditetapkan, dan seterusnya. Bab 15. Ketentuan penutup. Di bab ini dituliskan bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 yang mengatur pengupahan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. PP Nomor 78 Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku mulai PP ini diberlakukan. PP ini berlaku pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Selanjutnya, PPRI Nomor 37 Tahun 2021. PP keempat dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan adalah PPRI Nomor 37 Tahun 2021. PP Nomor 37 Tahun 2021 ini adalah membahas tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, peraturan pemerintah ini secara garis besar ada 9 bab ya teman, yaitu Bab 1. Ketentuan umum. Di bab ini dituliskan tentang apa sih yang dimaksud dengan beberapa hal terkait PP ini. Misalnya seperti apa itu jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Peserta JKP. Kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta program JKP. JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat, dan seterusnya. Bab 2. Kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Ada 2 bagian pada bab ini, yaitu kepesertaan, tata cara pendaftaran. Di bab ini dituliskan tentang siapa saja peserta JKP, persyaratan menjadi peserta JKP, bagaimana tata cara pendaftaran kepesertaan JKP, dan seterusnya. Bab 3. Iuran dan tata cara pembayaran iuran. Ada 2 bagian pada bab ini, yaitu iuran, tata cara pembayaran iuran. Di bab ini dituliskan tentang ketentuan pembayaran JKP, komposisi JKP terhadap upah per bulan, batas upah untuk dasar perhitungan JKP, tata cara pembayaran iuran yang diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, Bab 4. Manfaat JKP. Ada 5 bagian pada bab ini, yaitu umum, manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, manfaat pelatihan kerja, pelaksanaan pemberian manfaat JKP. Di bab ini dituliskan tentang apa 3 manfaat JKP, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Alasan-alasan PHK yang tidak mendapatkan manfaat JKP, misalnya resign, cacat total tetap, dan seterusnya. Ketentuan persentase pemberian manfaat uang tunai setiap bulan paling banyak 6 bulan. Adanya evaluasi besaran batas atas upah setiap 2 tahun. Pemberian manfaat uang tunai JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2. Bentuk layanan atau informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan diberikan dalam mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja. Manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi dan dapat diselenggarakan daring. Ketentuan-ketentuan hak atas manfaat JKP yang diajukan sebanyak 3 kali selama masa usia kerja. Dan seterusnya. Bab 5. Sumber pendanaan. Di bab ini dituliskan tentang apa saja sih sumber pendanaan JKP berasal, dan seterusnya. Bab 6. Pengawasan ketenagakerjaan. Di bab ini dituliskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan PP ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan atau Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Bab 7.
Penyelesaian sengketa. Di bab ini dituliskan bahwa sengketa dalam penyelenggaraan JKP antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan atau peserta dengan perusahaan dapat diselenggarakan secara musyawarah. Dan seterusnya. Bab 8. Sanksi administrasi. Di bab ini dituliskan jenis sanksi administrasi seperti teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi dilakukan seakrab bertahap dan ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pengaduan dan tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan atau dituangkan nota pemeriksaan, dan seterusnya. Bab 9. Ketentuan penutup. Di bab ini dituliskan bahwa untuk kepesertaan JKP bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integritas data. PP ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari tahun 2021, dan seterusnya. Selanjutnya. Temans. Itulah sekilas pembahasan 4 peraturan pemerintah RI turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan. Mungkin di lain waktu kita akan bahas video dengan tema apa saja perbedaan antara PP turunan dari UU nomor 13 sebelumnya dengan PP pada turunan dari UU CK ini. Atau aturan apa saja sih yang membedakan antara aturan di UU nomor 13 tentang ketenagakerjaan dengan UU CK, khususnya dilihat dari 4 PP turunan dari UU CK tersebut. Semoga bermanfaat dan terus simak video selanjutnya ya.